YB curhat ke psikolog maraton de Lestale. It's nice meeting you again. It's nice to meeting you again. How are you? Good? Good. How about you? Staying alive? Kayak besar udah bukan kata yang tepat deh. What? So what? Magic. Magic. It's just magic. It's a magic things for you. No, not for me, but for everybody. For all of you. Everyone. Like the whole system, selain dari kitanya dan juga productionnya, tapi bisa ngebantu banyak orang, itu sih. Oke. Itu yang magicnya di situ sih. Tadi sempat dengar dari Yuka. Awalnya ide maraton ini muncul adalah karena katanya Arab gabut seminggu. Yes. Iya kan? Betul. Waktu pertama banget kepikiran ini dibuat, awalnya tuh niatnya sampai mana sih? Gak ada sama sekali. Gak ada, cuma bikin aja. Oke. Cuma bikin aja karena aku tahu aku orang yang paling susah komitmen, apalagi untuk hal-hal kayak yang nggak nyaman kayak gini. Oke. Keterusan. Enak. Nah itu kenapa akhirnya malah jadi keterusan gitu sampai season 3, dan ini kan huge komitmen ya, melibatkan banyak orang, banyak kru, banyak pihak, sponsor, bintang tamu dan lain sebagainya gitu. Apa yang ngebuat Reza Arab menjadi sangat berani untuk berkomitmen terhadap hal ini? My friends, anak-anak sih, kayak najis sih ngomongnya sih, cuman kayak apa ya, kayak sedikit banyak kayak kok ngerasa kayak ada rasa tanggung jawabnya gitu, padahal kan enggak juga sebenarnya. It's not my responsibility anyway for their life, so ya kenapa ya gue lakuin ya? Kenapa ngerasa bertanggung jawab? Karena sayang? Bisa bakar rokok? Boleh dong. Oke, merasa bertanggung jawab. Iya. Oke. Kalau ini nggak dilanjutin, kalau ini selesai, let's say misalnya di season 1 selesai, nggak lanjut ke season 2, atau bahkan ada pilihan untuk season 2 selesai kan? Karena kan jaraknya lumayan jauh tuh dari season 1 tahun ya, dari season 2 ke season 3 ya kan? Banyak banget sebenarnya waktu untuk berpikir apakah ini akan lanjut atau tidak ya kan? Oh, enggak, memang sudah diputuskan akan memang lanjut. Sudah diputuskan akan lanjut. Tapi sudah diputuskan juga ini yang jadi yang terakhir. Gitu. Jadi itu itu salah satu komitmen juga. Selain komitmen yang memang dijalanin ini, tanggung jawab ini, tapi salah satu komitmennya lagi adalah ini tidak akan dilanjutkan lagi dengan alasan apapun. Kenapa cuma sampai season 3? Kemarin juga sempat ngomong. Aku sempat ngomong waktu bintang tamu siapa ya, lupa. Ya, pasir kalau digenggam terlalu keras kan lepas ya? Lepas gitu. Jadi dan nggak baik juga ketika nge-push sesuatu yang udah besar, di-push lagi selain karena demanding orang-orang, juga nggak baik juga buat mental anak-anak juga sih. I see. Apalagi ini 100 hari juga kalian semua intens ya? Ya. Kayaknya cukup deh, I think this is enough. I see. I think this is enough. Okay. Enough for me as well. Okay. I'm totally done. You're done. I'm done. Okay. Pernah kebayang nggak maraton bakal jadi sesuatu yang sebesar ini for everybody? Of course. Pernah kebayang. Apa yang dan lain-lain, termasuk modal. Of course. Termasuk modal. Jadi bayangan itu udah ada, cuma magic itulah yang bikin kaget. Yang season 3 ini bisa bantu UMKM banyak banget. Wow. Dari yang tadi mau bangkrut, terus sekarang udah buka cabang. Wow. Gitu-gitulah. Kayak gitu-gitu tuh kayak I don't know, which is magical. Kalau di season 2 magicalnya di timing. Oke. Di timing dimana I push mereka buat di tanggal 21 waktu itu. Nggak mau tahu gimana caranya, harus jalan di Januari. Oh iya. Sempat dengar juga sih. Iya kayak gitu. Jadi terus bintang tamu yang dari luar negeri semua datang yang gede-gede gitu. Iya benar kan, setuju. I had no plans. Yes. I had no idea gitu. Jadi itu sih magicalnya di situ. Oke. Sejauh mana maraton mengubah Anda? Menjadi lebih dewasa sih kalau kata anak-anak ya. What do you think? Kita udah gak ketemu setahun. Iya. Yes. And dalam bersikap ya? Iya mungkin, nggak tahu deh. Lebih tenang aja kali ya? Ah. Lebih tenang dalam bersikap.
I don't know, menurutmu? Karena griefnya juga sih, jadinya mungkin karena itu juga jadi ngubah cara berpikir sama cara bersikap. Terus that's what I wanna ask. Ya. What level I am right now? In what level of grief? I mean, I'm still like, kayak depresi udah enggak sih? Yep. Udah enggak ya? Ya, sepertinya sudah melewati momen Oke. depresinya. Tinggal Acceptance. Dan itu yang paling susah. Exactly. How to do it? Is it okay to talk about your grief? Ya, Oke. Gimana waktu itu rasanya? chaos. Chaotic ya, parah. Chaos. It was madness. It was, wah, kacau. Nggak bisa diungkapin lah. Segala setiap hari cuma bisa nangis. Mungkin orang ngeliatnya nangisnya depan kamera terus dibikin sampai diceng-cengin gitu. Tapi di belakang I was so fucked up. Yeah. So fucked. Ada psikolog sama psikiater juga rutin. Oke. Dan sekarang setelah pelan-pelan melewati proses by proses, how do you feel? I feel yang pertama pasti life must go on. Ya. Itu. Kedua, ya itu lagi balik lagi ke banyak yang menggantungkan hidupnya gitu. Saya merasanya ya, maaf kalau terdengar selfish. No, it's okay. Iya, tapi kayak banyak yang menggantungkan gitu. Bukan anak-anak, Kayak karyawan, kru. Waktu itu sempat disuruh istirahat, take a break. Ya, sempat lihat juga sih itu. Iya, waktu itu sempat live juga kan? 14 days. Itu benar-benar disuruh take a break. Terus kayak tetap mantau dan ya ternyata banyak yang perlu dihandle juga gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk balik lebih lagi. cepat. Oke. Lebih cepat. Gitu. Tapi ketika akhirnya kemarin memutuskan untuk istirahat itu, apa yang dirasain selama periode istirahat itu? Oh, I felt everything. I saw everything. Wow. Hallucinated ya. Iya, sampai tahap hallucinated. Terus ya udah semuanya mostly sendiri. Terus kangen sama anak-anak, colong-colongan diem-dieman aku ke atas. Aku di Dan atas. anak-anak nggak tahu? Nggak, beberapa mungkin ada yang tahu. Oke. Atau ada sekali yang nggak tahu kalau. Cuma kangen aja denger suara mereka gitu. Nah, oke. What makes you interested about it? Ya, last tale, ya kan? Gimana dong nanti? Berarti kan maksudnya ya nongkrong pasti akan tetap nongkrong ya, like yang tadi anak-anak bilang sebelumnya. Tapi kan pasti rutinitas sudah berubah, intensitas sudah berubah gitu. I mean apalagi tadi kan ada hal di mana kamu ngerasa bahwa punya tanggung jawab juga terhadap anak-anak gitu kan, yang bikin kamu tetap bertahan dan komit untuk maraton ini dilanjutin juga ya mereka gitu. Ini bentar lagi beres nih. Gitu. Yeah, I know your question. Kayak, correct me if I'm wrong. Yeah. Is it true kalau misalnya tantangan terbesarnya justru setelah ini semua selesai, bukan pas grief awal kemarin? Bener? Of course. Damn, bener ya? Ini karena what's next kan sebenarnya. Yang lebih penting itu kan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kita melewati proses ini kan. Di momen itunya ya udah kita adaptasi dengan si momennya gitu loh. Okay. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya kan sebenarnya? Iya, soalnya kan bakal sendiri kan. Terus gimana? Ya, at the end of the day you'll be alone anyway, so when you're dead you're alone anyway, so ya udah dirasain sih. Pengen banget ngerasain dan dirasain kayak apa, pengen dilaluin aja. Oke. Just like what she said to me, mau apapun itu tetap harus dijalanin, gak usah ngeluh. Yes. Ini agak sedikit nyangkut sama pembahasan. Rasa you're not deserve to be loved. Kayak cinta gue udah habis deh. Kayaknya. Mungkin kalau kata mereka sih karena belum nemu aja. Cuma buatku mungkin di titik sekarang kayaknya udah habis deh kayaknya. What do you think? Setuju sama anak-anak sih. Well, fuck you guys. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya ya kalau misalnya memang sekarang merasa
Karena kan cinta tuh tumbuh ya, proses yang gak selalu bertahan dengan kadar yang sama dan gak selalu tumbuh juga dengan proses yang cepat gitu loh. Jadi ya kita gak tahu apa yang akan terjadi nanti. I mean, Exactly. ya kan, sebelum ketemu almarhum, dirimu merasa bahwa tidak pantas dicintai. Ya. Dirimu merasa bahwa buat apa orang say thank you sama gue, ya kan? Iya. Okay. Dirimu merasa bahwa ya ini semua biasa aja gitu. Gue nggak seberjasa ini kok buat orang-orang tahun lalu. Tapi kemudian kamu ketemu sama dia gitu loh. Yang dimana kamu merasa cintamu buat dia. Ya. Artinya kan kita nggak tahu ketika kita merasa hari ini kita tidak pantas dicintai, ternyata tiba-tiba cinta itu tumbuh dengan cara yang kita nggak tahu. So time will tell then. Just keep going. How long? I don't know. Gak ada yang tahu. Nobody knows. Nobody knows. Justru bukannya justru itu serunya hidup ya? The art of life. Yes. Kalau kita tahu how long, kalau kita tahu kapannya kita akan ketemu semua yang akan terjadi di hidup kita, apa serunya hidup? Ya kan? Padahal kita tahu ya ini semua kan habis besok. That's why ada beberapa hal yang kita bisa kontrol, ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol. Itu juga yang aku pelajarin. Itu juga yang aku pelajarin. Dulu tuh selalu pengen kontrol semuanya gitu. Kejadian ini bikin kayak, nah you're just a human. That's all. So time will tell. Yes. Just it. Of course, time will tell. Dan kalau ternyata tadi kamu bilang maraton mengubah pendewasaan diri ya, buat seorang Reza Arab, gimana Reza Arab melihat anak-anak mereka dari day by day? I'm proud of them. Proud as in iri malah. Wow. Iri malah karena mereka bisa melakukan apa yang egoku tidak bisa lakukan. Yaitu kebebasan. Oke. Kebebasan dalam berkonten ya. Nge-spam konten gitu. I'm not that type of person. Bikin story aja mager gitu. Jadi kayak amazed sama the way they work, apalagi work ethic mereka. Spiritnya. Itu sih. Iri banget. Keren. Gila. Unik ya manusia ya. Ya di stream. Sorry banget dah, ada beberapa yang ya, tapi itu balik lagi tuh mengingatkan aku kalau I'm just a human. I'm just a mere human dan ya nggak bisa semuanya aku atur gitu. Yes. Oke, aku setuju. Aku setuju sama yang anak-anak bilang bahwa dirimu jauh lebih dewasa. I mean ya, kamu di titik bahwa bener, nggak semua hal kamu coba untuk kontrol. Dan it's really okay. That's not okay for me. Pelan-pelan. Pelan-pelan. That's not okay for me. So, yes. After semua ini beres, akan mulai fokus untuk mencoba memahami diri sendiri. Tadi kan, like what you say before. Masih di proses acceptance sekarang? Belajar acceptance? Aku nggak ngerti sekarang aku di mana. Belum tahu. Aku belum tahu aku di mana. Belum tahu. Jadi kalau kan disuruh catat ya. Kalau misal halusinasi aku disuruh catat gitu. Aku catat terus. Masih ada. Tadinya udah enggak, udah sekitar beberapa minggu udah enggak. Tahu muncul lagi belakangan ini. What the hell Kenapa? is Lagi going on? banyak yang dipikirin mungkin? Lagi cukup hektik? Gak ngerti. Gak ngerti. Atau mungkin denial without lights. Here, I was sat here. Enak kan, gak ada nyamuk kan? Enggak, fine. I have a question. What? How drained you are dengan menghandle atau bercerita dengan orang yang menahan dirinya sekitar 9 orang ini? Yes. Mungkin ini pulang nanti aku akan tidur dan besok aku akan bangun sangat siang. That's really okay for me. Ya. Karena it's part of my responsibility. Of course. And thank you for that. Dengan sangat senang hati, my pleasure. Mungkin kalau tadi kamu bilang bahwa, dan anak-anak juga tadi banyak yang bilang satu hal yang jadi blessing dan mereka syukuri adalah maraton gak hanya mengubah hidup mereka, tapi membuat mereka bisa jadi impact buat orang lain, ya kan? Dan personally, I would like to thank you to you and all the members, the marathon of course. Waktu tahun lalu aku diajak ke sini, sejujurnya aku nggak expect
Marathon akan memberikan impact yang sangat besar untukku secara personal gitu. Jadi waktu kemarin tuh posisinya kita balik dari BSD, aku balik dari BSD jam 1 kan, sekitar jam 1. That's why besoknya benar-benar bangun siang banget, kayak nggak tahu apa yang terjadi sepanjang itu gitu. Dan ketika siang-siang bangun, admin konselingku, admin klienku kaget. Dia nanya kayak, "Kak, kamu habis bikin konten apa ya?" Karena biasanya kalau klien tiba-tiba bermunculan,